dengan saya di channel Oke Kaitaro. Kali ini kita mau review mengenai all new Toyota Rush tipe G manual. Mari kita lihat review lengkapnya. Tonton terus videonya. Nah, kita mulai review bagian depan. Untuk all new Toyota Rush ini, lampu depannya sudah menggunakan Advanced Tech LED headlamp. Semua tipe sudah menggunakan LED headlampnya ya. Terus sudah ada juga kayak garis gitu ya, namanya itu state of the art line guide lah. Itu udah menggunakan LED, jadi kalau malam kelihatan terang banget warna putih. Lalu untuk fog lampnya ini masih bohlam, tapi dia dikelilingi ornamen warna black chrome, keren ya. Ini front bumpernya seperti ini, namanya SUV, dikasih begini makin cakep. Nah, sekarang di bagian depan grillnya ini udah dark chrome ya, namanya dashing dark chrome grill ya. Nah, ini menambah kesan gagah karena SUV ya, jadi dia nggak perlu pakai yang chrome yang bling-bling gitu, jadi kelihatan lebih gagah dengan warna dark chrome. Nah, kita lihat lampunya dari lampu ke grill menuju lampu sebelah kiri itu kelihatan satu garis, terus warnanya itu match banget, jadi kelihatan selaras banget. Nah, kelihatan nih tuh, keren banget ya. Terus itu front bumpernya ya, kita perhatikan Rush baru ini memang desain depannya sangat memikat. Kita lihat juga lekukan-lekukan di kap mesin. Nah, itu untuk menambah meningkatkan ini ya, biar aerodinamisnya makin bagus karena dia memecah angin lah fungsinya. Nah, tuh kelihatan ada lekukan-lekukan di kap mesin. Di model sebelumnya lempeng aja. Nah, kalau untuk kaca film sendiri, kaca film sudah menggunakan 20% atau clear lah ya depan. Ini biasanya sih pakai CVF1 atau Lumar. Kita perhatikan nih kap mesin. Nah, bagus ya. Jadi kelihatan lebih gahar juga nih. Nah, mari kita buka kap mesinnya. Kita buka dulu, kita tarik tuasnya yang ada di atas pedal gas ini. Ya. Kita buka kap mesin. Kita perhatikan mesin Toyota Rush ini. Nah, all new Rush masih menggunakan mesin 1500. Kita lihat nih ada peredam panas di bagian kap mesin ya. Di kapnya ini supaya melindungi kap mesin itu sendiri, untuk melindungi cap juga. Nah, kita lihat ada minyak rem, aki ada di sebelah kanan ya dia. Terus ini all new Toyota Rush ini sudah menggunakan mesin tipe 2NR ya, 2NR. Dia 4 silinder inline, 16 katup, DOHC, ya, double overhead camshaft. Terus mesinnya dual VVT-i. Ini adalah andalan dari Toyota ya, teknologi andalan. Nah, dia itu tenaganya 104 PS. Ya, mesin 1500. Mesinnya sih sama dengan Veloz, cuman dia itu beda gear ratio aja karena ini kan bannya lebih gede apa segala macam, jadi pasti beda lah. Karena desainnya juga beda, karakteristik bodinya juga beda. Kalau kita perhatikan di sini nggak terlihat ada minyak power steering karena memang sudah menggunakan electric power steering. Rata-rata di Toyota yang baru sudah menggunakan electric power steering. Ini ABS-nya. Kelihatan momplong ya sebelah kanan. Jadi kalau ini mungkin kalau ditutup kayak model mesin Sienta gitu ya, kayak dikasih tutup kayak Batman gitu, bentuknya cakep sih. Memang resikonya mungkin bisa jadi akan menambah gampang panas atau gimana. Karena mungkin kan udaranya muter di situ. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat Rush ini mesin 1500 SUV ya, cukup oke. Oke, sudah kita tutup mesinnya. Kita tutup kap mesinnya, dibanting saja. Oke, mari kita review dari sebelah kiri, dari samping. Kalau kita perhatikan all new Rush ini sudah banyak sekali lekukannya, jadi kelihatan keren banget sih. Terus kita lihat velgnya ini sudah menggunakan ring 16 ya, ukurannya 215 65 ring 16. Alloy machining ya, dual tone, tapi beda dengan yang tipe TRD.
Terus di atasnya ada fender warna dope. Ini selaras dengan side skirt, nanti kita lihat detail. Nah, terus ada emblem dual VTI di bawah spion. Spionnya sudah retractable dan sudah ada lampu sein. Kita lihat sudah ada talang air, kaca film sudah menggunakan lumar 60%. Terus di bawah kaca jendela itu di step ini ada list chrome. Handle-nya sendiri sudah menggunakan jungkit. Ya, jadi ini mudah kalau bukanya enak. Oke, kita perlihatkan detail side skirtnya, ya, body kitnya samping. Warnanya hitam dope, ditarik dari depan sampai ke belakang warnanya hitam dope. Fendernya pun sama, selaras. Nah, ini spionnya dan list chrome-nya. Kita buka, kita lihat bagian dalam sebelah kiri, penumpang depan. Kita lihat nih udah airbag ya. Nah, ini sudah kisi-kisi AC-nya itu bisa diputar 360 derajat. Adjustable-nya enak. Nah, ini lacinya yang biasa buat nyimpan buku servis, buku manual. Di bawah sudah menggunakan karpet bludru dengan bordir rush. Kita lihat banyak cup holder dan juga di door trimnya itu ada ornamen warna putih yang kelihatan kayak leather ya, padahal bukan ya. Oke, kita sekarang coba adjust untuk sandaran kursi depan. Nah, sama slidingnya dan juga seat belt kejutnya. Nah, sistem kejut. Kita perhatikan lekukan Toyota Rush keren banget. Kita lihat baris kedua. Nah, ini child lock protector ya untuk melindungi anak-anak supaya tidak bisa dibuka dari dalam. Sekarang kita review bagian belakang. Kita lihat di bawah ada reflektor ya, cukup lebar menyatu dengan bumper belakang yang warna dope, jadi kelihatan keren sih. Keren, bagus. Nah, terus kita lihat lampu belakang dari all new Rush ini, dia tuh udah integrated LED rear combination lamp. Jadi sudah menggunakan kombinasi LED ya. Keren banget sih, kekinian banget ya desainnya. Kita lihat juga sudah ada parking sensor itu. Dan juga sudah terpasang muffler cutter di bagian knalpotnya. Cukup keren ya. Emblem tipe G ada di sebelah kanan di bawah lampu. Nah, kita lihat kaca film juga sudah ada. Ini mereknya Lumar 60% dan ada defogger, Hemon stop lamp juga di rear spoiler. Dan kita lihat juga shark fin antena. Sudah shark fin ya. Mari kita buka bagasi belakang. Kalau kita perhatikan, untuk bagian bagasi belakang sih sebetulnya mirip-mirip lah dengan Avanza. Ini kalau saya ukur kurang lebih ini 2 jengkal sih kayaknya. 1, 2. Nah, bener kan? 2 jengkal. Nah, kita coba lipat kursinya. Kita reclining sama folding ya. Cuman bisa ke depan, dia berbeda dengan Toyota Innova. Ya. Dia belum one touch folding. Memang kalau kursi belakang jarang ya one touch folding. Kita lihat cukup lega sih. Kita coba lipat dua-duanya. Ya, bagasinya biar supaya lebih luas kita lipat keduanya untuk bagian belakang. Oke, sekarang kita tutup. Oke, mari kita masuk ke dalam kabin. Kalau kita perhatikan di door trim ini seperti pakai kulit, padahal cuma motifnya aja, semuanya terbuat dari plastik. Nah, terus kita lihat door handle-nya juga sudah menggunakan chrome. Ini adalah tombol power window dan juga pengaturan spion dan retractable. Cup holder di bawah cukup banyak dan juga kisi-kisi speaker. Selanjutnya kisi-kisi AC yang bisa diputar 360 derajat. Kita lihat ke bawah ada smart start stop button. Nah, di sini sudah smart start stop engine-nya, cuman dia belum smart entry untuk tipe G. Tadi juga terlihat untuk pembuka kap mesin, rem dan juga kopling dan juga pedal gas. Kemudian kalau kita perhatikan tadi ada tombol yaitu, nah itu untuk off itu yaitu untuk vehicle stability control.
Kalau kita perhatikan di bagian setirnya, setir ini model baru yang cakep banget dan comfort ya. Kalau dipegang tuh nyaman banget. Nah, kalau ini dia juga ada audio switch ya, dual SRS airbag juga sudah di bagian setir. Ini untuk pengaturan audio ya. Nah, ini sudah tilt. Belum teleskopik sih, tapi sudah tilt. Ya, ini bagus ini modelnya yang setir sekarang. Nah, ini ada di sini kalau misalnya mau tuasnya ya, tuas untuk tilt. Biasanya kalau teleskopik pun biasanya juga sama di posisi ini. Kita lihat speedometernya. Untuk MID-nya sih masih cukup sederhana, ya kurang lebih kayak Avanza Veloz. Ini juga bukan Optitron sebetulnya, cuman ada lampu seolah-olah terlihat seperti Optitron, tapi keren. Cukup oke lah. Kalau kita perhatikan bagian dashboard all new Rush ini sangat bagus ya, yang baru. Kelihatan ada ornamen warna putih di dashboard, center clusternya juga simetri sekali, setirnya juga cakep ya. Kita lihat lampu bagian atas di bagian plafon ini ada lampu depan ini cukup sederhana tapi oke lah. Dan ada juga holder buat sunglass ya. Nah, ini sih simple tapi penting ya, hal remeh tapi penting. Kita lihat di sun visor sebelah kanan di driver belum ada kaca cerminnya. Nah, tapi kalau yang sebelah kiri nanti kita lihat ada. Ya, kita lihat. Nah, di sini ada. Ya, misalnya penumpang paling depan sudah ada cermin. Kita lihat di center cluster ya, audionya dengan model baru di bawah kisi-kisi AC itu cakep banget. Simetris. Terus ini ada tulisan passenger, ini adalah sensor buat seat belt. Jadi sensornya jadi agak cerewet nih, ras standar keamanan. AC-nya udah digital dan 12 volt power outlet ada di depan. Kita lihat kalau di yang bagian yang TRD itu di belakang juga ada power outletnya. Nah, kita lihat ini tuas transmisinya cukup oke, ada tambahan ornamen chrome. Dan konsol box misalnya bisa buat handrest juga bagi pengemudi. Oke, cukup lengkap dan keren sih. Dashboardnya ini ada kayak ornamen kulit. Yuk kita pindah ke baris kedua. Kita lihat door trimnya sama kayak depan ya. Handle-nya chrome, bahannya plastik juga ini, ornamen ini kayak kulit. Nah, ini child protector. Dan juga ada cup holder. Mari kita coba duduk di baris kedua. Ya, tinggi saya adalah 180 cm. Mari kita coba adjust sandaran. Kita lihat, kita coba sliding ke depan. Oke. Memang jaraknya tidak terlalu jauh ya. Nah, kisi-kisi double blower ya, AC double blower. Ini lampu kabin. Kita lihat di sini ada tulisan SRS airbag. Ini karena memang Rush di dalamnya terdapat 6 SRS airbag. Jadi di samping, kanan, kiri, dan di depan. Ini mobil yang fitur keamanannya sangat komplit. Di baris kedua, di bagian belakang konsol box itu terdapat juga cup holder juga ya, kita bisa buka, kita bisa tutup lagi. Di bawahnya tuh kalau di tipe TRD harusnya power outlet, tapi di tipe G nggak ada. Nah, di belakang kursi kita lihat juga ada kantong seperti biasa. Nah, sekarang kita coba duduk di kursi bangku ketiga, baris ketiga. Buat saya ini terasa sempit sih ya, karena tinggi saya 180 cm, agak sempit. Ya kalau duduk sih bisa. Tapi ya paling enggak kalau tinggi-tinggi 160, 170 masih oke sih. Tingginya juga mepet saya dengan atap. Ya gitulah. Hehe. Di baris ketiga bagian pinggir itu terdapat lubang speaker sama cup holder aja sih. Nggak ada yang lain, itu aja. Oke, itulah baris ketiga. Oke, demikianlah review saya untuk Toyota Rush tipe G manual. Adalah tipe termurah dan tipe terendah di tipe All New Rush
yang model terbaru. Bukan berarti murahan, tapi memang ini adalah tipe yang harganya paling murah dibandingkan yang lain. Nah, sebentar kita akan ngobrol-ngobrol dengan tenaga penjual dari Toyota itu sendiri. Bagaimana sih menurut pandangan dia mengenai pasar Toyota Rush? Oke, simak terus videonya. Halo bro. Ya, Nah, kita tadi udah bareng-bareng review Rush G manual ya. betul. Oke, sekarang saya mau tanya, ini sebagai tenaga penjual. Ya, sekarang kalau misalnya saya beli Rush, saran lu beli tipe apa? Saran tipe yang itu yang STAV lah, yang paling tinggi. Transmisi? Transmisinya ya tergantung dia, Selera. tergantung selera dia. Oke. Kalau di orang luar kota kan biasanya banyak kan manual. Karena mungkin nggak terlalu macet. Nggak terlalu macet. Kalau Gitu. Jakarta sih memang matic. Betul. Oke, paham. Terus kenapa S-Matic? Karena lebih sporty ya. Terus Selisih harga? selisih harganya 10 juta. 10 jutaan lah ya. 10 juta. Worth it. Worth it dong. Worth it. Oke. Ah, Kalau misalnya saya orang komunitas oh iya. Rush misalnya, komunitas mobil, saya mau oprek total, terus saya ingin tiba-tiba beli tipe G aja, terus saya oprek habis, atau mendingan saya beli S meskipun sama-sama saya oprek habis, Kalau gitu mendingan mana? tetap saya arahin ke tipe S. Iya. Kenapa? Kan sama-sama dikoprek. Nah, kalau di koprek, cuma kan kalau dia beli S mungkin kopreknya nggak terlalu banyak seperti tipe G gitu, jadi Nah, sesuai. ini buat gitu. pertimbangan aja nih Frank. Jadi kalau misalnya dari ban nggak usah dikoprek lagi menurut saya, kayak udah cakep gitu, cakep gitu. tapi kalau komunitas nggak dikoprek katanya cukup men. Cukup ya. Cukup katanya. Ya itu tergantung selera juga sih ya. Meskipun mobil mewah juga kalau nggak dikoprek cukup katanya. Iya itu selera juga. Kan kadang-kadang kita komunitas Mercy aja kadang-kadang wah udah modifnya luar biasa, Mercy BMW ya. Betul. Jadi memang rata-rata identik dengan koprek kalau namanya komunitas mobil itu rata-rata benar-benar dimodif total seperti itu. Iya pasti. Ya lebih ini lagi. Sekarang gini, manual matic lu pilih matic. Matic dong. Oke, sedan SUV, sedan hatchback Sedan, gimana? iya. Sedan. Iya, mobil lu sedan. Iya. Terus SUV, MPV, SUV. oh Iya. lu masih single ya? SUV. Lu Iya. masih single ya? Masih dong. Oh, berarti benar. Kalau MPV biasanya lebih cenderung ke orang berkeluarga. Iya. Oke. SUV juga bisa kok. Oh, gitu ya? Juga baris loh itu. Oh iya, betul juga. Ntar ngeles ya. Cocok. Oke. Terus cash credit. Kredit dong. Terus Iya, bensin diesel. Kayaknya diesel. Diesel. Iya. Saya ini tidak menggambarkan tentang Rush. Sebetulnya cuma masalah dia ini sebagai tenaga penjual. Kalau boleh bermimpi punya mobil, nextnya adalah yaitu tadi karakteristiknya kurang lebih SUV atau mungkin sedan. Kalau bisa kalau sedan diesel sih jarang ya. Jarang. Diesel. Nah, minimal SUV diesel berarti Fortuner Oh, impiannya. Fortuner. Oke, paham. Jadi kalau untuk Rush kita tadi diarahkan untuk tetap pilih TRD. Iya, pilih TRD. TRD ya, karena harganya mungkin agak nanggung. Tapi ya balik lagi masalah budget lah ya. Nah, satu lagi juga budget. Budget. Cuma kan biasanya kalau orang udah mau beli ras, berarti itu kan dia naik kelas, mungkin mobilnya sebelumnya Avanza gitu kan. Naik Berarti dia ada budget. naik level. Naik level. Pasti bisa lah dia menurut saya itu ke ambil Rush tipe G. tipe STRD itu gitu loh. Oh gitu. Nah kalau misalnya G itu yang beli rata-rata profilnya seperti apa? Kalau yang tipe G itu biasanya Profesional kantor kali ya? Profesional kantor. Oke. Profesional kantor. Terus ya buat lah. Jadi mobil perusahaan gitu. Mobil perusahaan aja profesional kantor. Terus ya mungkin yang low budget tadi. Low budget kan biasanya Selisihnya cuma dikit sih ya, tidak juga ya. ini sekarang itu veloz kan. Mereka udah nggak mau yang veloz mungkin kan. Iya. Mereka kan kelas itu. Tapi dia kan mau SUV. Nggak SUV. masalah dong. Dia budgetnya di Veloz menuju ke Rush dia kan nggak terlalu jauh kan ya. Nggak terlalu jauh. Oh, Dua, jadi Frank, iya nggak terlalu jauh. terlalu jauh. Oke Frank, jadi kalau misalnya Anda pilih SUV, budget Anda di angka mobil Veloz berarti arahannya ke tipe G ya, Rush Tipe G, iya. Karena sama-sama sudah
sudah smart entry ya? Smart ini Smart start stop. Start stop engine. Smart start stop. Bersama-sama udah begitu, udah pencetan. Ya, SUV mungkin tongkrongan lebih gagah. Jadi ya kembali ke selera. Kalau saya sih saat ini sama-sama aja sih, sama-sama MPV suka, SUV suka. Yang penting dinaikinnya nyaman. Iya, betul. Gitu. Betul. Ya, tapi boleh kalau misalnya my friend bingung, boleh ambil saran dari Bro Rian ini. Kalau saya sama diesel juga, Matic juga, tapi saya pakai MPV. Jadi sedikit berbeda, boleh dong? Boleh dong bro? Boleh ya, saya juga akan pakai sedan gitu. Oke, kapan-kapan kita ketemu lagi di next video. Ya, jangan lupa tonton terus di channel ini untuk lihat terus perkembangan otomotif terkini. Oke, see you. Oke.